Memang wong Palembang, tapi Sriwijaya tetap di hati. Arifio! Darah muda, darahnya yang berat. Diam dulu. Saya tidak pernah ngalamin jatuh cinta. ada ini. Halo, nama saya Dinda Cikandel ya. Ingin menanyakan. Kalau di tangan lanang keras, di tangan betina lembek. Wong Belanda pakai sepan. Cakep! Itu kan dong, jangan lupa nonton STP. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya tamu-tamu. This is STV Podcast. Itu memang Wong Palembang tapi Sriwijaya tetap di hati. This is STV Podcast. Hey. Ada apa? Kempak. Penting nih barang ini. Oke. Ini seperti biasa di Rabu malam, malam Kamis, Pak Wamil Tindo Padlan bakal membahas info-info terupdate, terkini dan teraktual. Dan bukan yang ecak-ecak viral bae. Ya. Ini real. Jadi seperti biasa di malam hari ini kita bakal kedatangan terus bintang tamu. Wih, Yang selalu bervariasi, yang selalu punya. memang harus ini. Oh iya. Biasa bae. Yang selalu punya Kelebihan. kelebihan keahliannya di bidangnya masing-masing. Bintang tamu kita yang spesial selalu kita undang di STV. Betul sekali. Bahkan kita tim itu kewalahan. Betul. Nak ngeladenin aku be, rebuni gitu Ya. kan. Bahkan kemarin kita dapat juga email nih Email masuk di STV Podcast. dari dia tuh komunitas pemancing Surakarta. Komunitas pemancing dari Surakarta. Mancing apa? Katanya tidak pengen nak masuk STV Podcast ini. Tidak pengen. Nggak pengen. Ngapa kita bahas kalau tidak pengen? Iya kan, yang penting ada bahasan baik. Iya, kan? iya. Iya kan? Iya. Namanya podcast itu kan harus ngobrol-ngobrol. Iya, betul. Walaupun dia udah ada pengen, Iya. kita bahas ya. Kita bahas. Dan bintang tamu kita hari ini itu luar biasa. Beuh. Temanya dulu dong. Oh, temanya Dulu dulu. dong. Biar relate. Oh, boleh. Nah. Temanya ini adalah apa? Pemuda Harapan Bangsa. Pemuda Harapan Bangsa. Oh, pecah nama kampus ya. Nggak usah disebut UKB. Iya. Pemuda Aduh. Harapan Bangsa. Dan bintang tamu yang kita undang ini berkaitan sekali dengan tema kita hari ini. Beliau adalah dokter Bah. termuda di Sulawesi. Sumsel dong. Di Sumatera Selatan dong. Kita kan Sumsel, masa Sulawesi. Nggak boleh dong ya. Jangan. Jadi dokter termuda, saking mudanya umurnya itu masih 2 tahun. Hah? Bukan dong, nggak mungkin budonian. Nggak mungkin dong, masa 2 tahun. Nggak mungkin 2 tahun, boy. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Biasanya kan dokter itu pasti kisaran 40. Atau 50 50. yang sudah Ya. ya kan. Tapi ini sangat muda. Saking mudanya umurnya 2 tahun setengah. Naik 5 bulan. Tidak, ini jadi benar-benar yang kita undang kali ini di STV Podcast. Kalau kemarin kan entertain kalau Iya. terus komunitas, kali ini yang agak edukasi dikit di bidang pendidikan. Karena beliau ini kenapa disebut dokter termuda? Beliau ini lulus. Aku baca dari ini printan dari google.com. Tidak apa-apa. Beliau ini umurnya 28 tahun. Bener ya? Waktu S2. Hah? S2-nya. Oh, S2-nya. Selesai S2 28 tahun. Nah, S2 28 tahun. Aku lah nak S1 25. Selesai ke S1 lagi nak 25 aku. Kuliah lagi malas. Nak kuliah lagi malas. Dan Becak. Iya. Apa becak alang ke seriusnya? Iya. Kuliah, ya? Dan beliau ini juga Hah? salah satu dosen di kampus swasta Palembang. Bidar. Bidar, iya. Bidar itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Hati-hati lu. Hati-hati dong. Hati-hati. Yang aku terdengar-dengar. Bidar itu kepanjangannya menurut, karena aku kan galak nongkrong di depan-depan Masjid Agung ya. Bidar itu Siap mati ke.
Ini bukan bisnis telur dadar. Bukan dong. Bidar itu ialah bina dharma. Langsung Pak, kita tampilkan sambutnya. Iya. Dr. Edi Suryanegara M.Com. Siap. Ah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana menurut kamu muda? Muda. Iya. Ya, kejingu aneh muda ya. Iya. Kelihatan nih kan. Gimana? Iya. Ini mana wong tua, aduh ini. Ada Aduh kebacaan. gelar. Kamu tua itu bae nama mancangnya. Apa nama jambul kamu. Tapi tidak apa-apa. Ini jadi cek ini, Dok. Mana? Pak Wabung sakit kepala. Ini dokter, bukan dokter. Beda ya? Beda. Beda. Jadi cuma supaya intensitas seksual gitu. Beda juga. Ini kita kasih tahu dulu untuk Kando Yundo di rumah. Kalau beliau yang satu ini manggilnya apa? Kak atau Pak atau apa lemak? Karena di sini tetap baik Kando. Kando Yundo. Jadi Kando Edi ini pernah meraih gelar dokter termuda di bidang IT atau teknologi informasi. Yes. Apa? Oh, smart. Iya, smart. Dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, Wow, 28 tahun. Kapan aku kalau dipanggil Muhammad Fadlan Paris. Lulus. Memuaskan. Alhamdulillah. Tidak kan? Ini sangat memuaskan aku. Iya. Tapi jadilah. Daripada semester 4 ini drop out. Betul, sangat memuaskan dan sidang terbuka promosinya itu dokter ke-113. Betul, Kak? Gunadarma, betul. Di Gunadarma. Iya, di Jakarta. Oh, Enggak, di sini terus Bekasi bukan Jakarta. Bekasi. Ya sama baik Bekasi Jakarta sama baik. Ini salah ngeprint. Sama baik. No, tema judul skripsinya. Apa? Disertasi. Disertasi. Oh, kalau S3 itu disertasi. Kalau S2 disertasi tesis. juga. Tesis. Skripsi, disertasi. Apa yang buat beda tuh apa? Saronyo. Hah? Saronyo. Saronyo. Oh, baca belum ngomong saro jauh. Lancar luncur wae. Masih juga saro rupanya. Iya. Luar Jadi biasa. kalau disertasi paling saro. Jadi Paling saro. Paling saronya, Oh, dalam hal apanya kan, Dok? Paling saro ya? pembahasannya lah. Pembahasan, Apa, kedalaman analisis yang dilakukan di penelitian itu gitu. Masih ingat gak judul S3-nya kemarin tuh apa? Masih lah. Masih? Apa kan? agak pening gitu. Moda ganda identifikasi identifikasi untuk mendeteksi komunitas pada jaringan sosial. Iya. Belum selesai belum? Oh, sudah selesai. Jadi itu ceritanya Nah, Ini dengar ke? kan kita ini musimnya kan sosial media. Betul. iya. Jadi sosial media itu kan uang terhubung nih. Nah ternyata hubungan ini bisa dideteksi ini komunitas apa komunitas geng motor, apa dari komunikasi yang terjadi di medsos. Media sosial. Jadi bisa mengklasifikasikan ini rombongan budak stand up. betul. Nah, itu ya. Jadi ini bisa kita jenguk siapa nih yang paling top nih influencer istilah Di kita situ, sekarang di ya. daerah itu. Aman kita nak nyari wong, siapa yang paling penting dari kelompok mereka ini ya. Oh, itu ada alatnya apa kayak mana kan? Iya kita punya Tekniknya ya. tools istilahnya itu ya, alat lah ya, alat program istilah kita itu untuk menganalisis, mendeteksi jaringannya itu. AI lah. AI ya, artificial intelligence. Oh. Jadi kita tanam kecerdasan Bentar Kak, buatan. pelan Kak, menjelaskannya. Aku kesianan ini mimisan galau sudah. Lah banyak yang kences budak ini pas Ada ngomong tandem lah nangkep kami. Kami kan ini petani kan. Kita salah milih penonton ini. Salahnya ini. Iya. Terus yang mana? Jadi dengan kecerdasan buatan yang ditanam itu di program kita, jadi program kita otomatis bisa mendeteksi, oh ini komunitas apa. Besok kita deteksi komunitas berbahaya umpamanya, komunitas jaringan narkotika kah, atau jaringan pedofilia kah, itu kan Atau teroris, atau pencinta kain jarik. Oh itu Yang lagi viral deh. Iya. Tapi kalau terakhir-terakhir ini musim dipakai untuk apa namanya, untuk membantu calon-calon wali kota, caleg.
Kan dia bisa nyinggung tuh di media sosial. potensial. Siapa sih yang lagi membicarakan dia ini? Siapa uang yang punya bisa mempengaruhi masyarakat? banyak, Uang betul, banyak. ya. Itu Iya, dicari iya. dia tuh. Itu cak mana metodenya tuh? Kan dong. Wah, Jadi kan kita kan punya akun, setiap kita kan punya Betul. akun media sosial. Jadi akun kita itu bisa dibuat program untuk mencari siapa kawan-kawannya. Pokoknya Padlan berkawan di Facebook dengan Kando Amir. Kando Amir kawannya siapa lagi itu dengan program itu bisa ditarik tuh sampai ke berapa pertemanan. Oh, dari situ bisa disimpul ke dia ini komunitas apa kayak itu. Betul. Oh. Itu AI-nya itu mendeteksi profil ataukah mendeteksi dari inbox? Dia lebih ke profil, tetapi Profil, ya. teksnya juga bisa diambil kesimpulan. Termasuk Apa yang sering dibicarakan mereka di dalam medsos termasuk itu. chatting. Chat tidak, itu kan masalah ya. privasi tetap Privasi. ada ya, tapi yang sifatnya publik, cak status Oh, gitu, status, ya komen-komenan lah. komen-komen, gitu, yang sifatnya memang kita sudah publish. Pening ya? Pening ya? Cak Bisa ya? Cak Mano kan do, misalnya dia dak do ini, dak menampilkan profilnya, sekedar akun kayak itu. Nah itu Cak Mano ngelacak. Ya baca lah. Ya, Tetap, memang itu harus ada teknik lebih dalam lagi untuk bisa Ngapa nangis mendeteksi itu gitu. Oh, tidak nangis. Nah, ini Pak, Tapi lele Pak. pada prinsipnya bisa kita lakukan analisis jaringannya gitu. Cak mana kalau media sosial yang terinskripsi? Misalnya kan sekarang kayak Telegram lah, taruh lah, Telegram. Telegram itu kan katanya memang terinskripsi nian kan? Iya. Apakah itu bisa juga atau? Memang ada keterbatasan, ya. Keterbatasan. Ada keterbatasan. Tapi kalau kita di kampus, di akademisi, semua permasalahan itu ada solusinya. Kasih. Beri. Ya. Masuk ya. Masuk ya. Iya. Kak. Tolong Kak. Jangan ngetik handphone baik Kak. Lanjut. Waduh. Jadi kita cari solusinya. Itu namanya penelitian. penelitiannya. Jadi kita lakukan penelitian. Wow. Luar biasa. Luar biasa. S3 di S3. Bekasi. Kalau boleh tahu ini, sebelum ngobrol lagi dalam tentang jurusan, ngapo Kak Kando Edi ini pengen ngelanjuti kuliahnya sampai S3? Iya, aku ini mau mana ya ngomongnya? Ngapa lah kan? Awalnya nak jadi tentara. Terus? Terlalu bagus katanya badan. Laju jadi tentara payung. Kalau kawan aku gogore kecantikan. Kawan aku tuh. Orang Parises aku ya. Jadi banting setir. Penting sih. Jadi memang awal ceritanya itu kan ecak-ecaknya kalau di kampus itu kan kita agak aktif itu kan. Iya, Jadi dilirik lah oleh dosen dulu awal-awalnya ceritanya tadi itu kan. Diajak lah apa yo kita jadi asdos deh katanya gitu. Awal-awalnya dari dulu. asdos. Jadi lama-lama kita betah. Cak kita ini betah di Sriwijaya TV kan. Tidak Kak. Oh, tidak. Langsung ini. Iya, termasuk. Fotoan. Betah dengan circle itu lama-lama terbentuk dia mindset wah, asik juga nih ngajar kayak itu. Betul. Jadi karena memang di kampus, yo profesi kita juga bisa naik kalau kita sekolah. Pendidikan. Yo aku sekolah. Sekolah. Dan kesempatannya ada beasiswa. Beasiswa ada. terus itu S2, S3-nya. Iya, S1-nya juga. alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Anda. Kami kita hebat generasi. Jangan kemana-mana, tetap di STV Podcast. This is STV Podcast.